Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebaik-baik kita sebagai umat adalah senantiasa untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, yang sehingga nikmat sehat, nikmat umur panjang ini masih dapat kita gunakan untuk banyak-banyak melakukan aktivitas baik dalam bentuk ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Ibadah langsung kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan ibadah yang berbuat baik terhadap sesama manusia. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam selalu kita curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita selaku umat baginda Nabi, harapan kita adalah tentunya mendapatkan rahmat maghfirah Allah dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat yang mulia, kali ini kita akan membahas tentang arti hidup yang bermanfaat. Tentunya setiap manusia mengharapkan bahwa dirinya adalah sebagai hamba, sebagai umat, sebagai makhluk yang bermanfaat. Bagaimana cara kita memanfaatkan diri? Yang pertama adalah kita harus menjadikan diri kita lebih baik, dan tentunya juga menjadikan diri kita baik untuk orang lain. Karena di dalam surat Al-Isra itu dijelaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang senantiasa berbuat baik terhadap dirinya, sama saja ia berbuat baik terhadap orang lain. Jadi para sahabat yang mulia, bagaimana cara diri kita agar diri kita menjadi lebih baik? Tentunya kita senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Bahkan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, kata Rasul, disampaikan kita adalah termasuk umat yang terbaik. Karena apa? Karena berharap diri kita lebih baik, karena kebaikan kita ingin bermanfaat untuk orang lain. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa menjadi diri yang lebih baik, tentunya kita melakukan suatu hal yang positif sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menginginkan hambanya melakukan yang terbaik, karena kebaikan yang kita lakukan akan menjadikan sebuah kebaikan kita pula, baik di dunia maupun di akhirat. Baginda pun sama, senantiasa memberikan sebuah contoh yang baik untuk kita, melakukan amal kebaikan kepada diri kita, senantiasa memberikan akhlak yang baik untuk kita. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang baik,
agar kita menjadi orang yang bahagia dengan kebaikan kita, karena kebaikan yang kita lakukan akan menuntun kita, kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang baik, orang yang bermanfaat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yuk mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya untuk diri pribadi dulu, jangan untuk orang lain dulu. Bagaimana kalau kita ingin menjadikan orang lain itu baik, sedangkan diri kita belum baik? Itu tidak akan dapat terjadi. Maka ingin menjadikan orang lain baik, maka baikkan diri kita dulu. Baikkan diri kita, insya Allah dengan baiknya diri kita, tanpa kita bicara pun orang lain akan mencontoh kebaikan kita. Para sahabat yang mulia, Nabi dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, Nabi tidak memerintahkan kepada mereka untuk berakhlakul karimah, tapi contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan keteladanan terbaik untuk umat-umatnya. Dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan sendirinya mereka mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan taraf kebaikan yang ada dalam diri kita, insya Allah maka kita akan menjadi orang yang terbaik, baik untuk diri kita dan dipandang untuk orang lain. Baik, kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita lanjutkan penjelasan tentang arti manfaat hidup yang sesungguhnya. Para sahabat, taraf kebaikan yang kita lakukan terutama adalah lisan. Hati-hati dengan lisan kita, karena selamatnya manusia itu bagaimana dengan lisannya. Kalau seandainya lisan kita baik, maka selamatlah kehidupan kita. Tapi jikalau lisan kita tidak baik, maka tunggu, bisa jadi kehancuran, kemurkaan, kehinaan yang akan kita dapatkan. Karena pondasi utama adalah lisan. Makanya jangan sekali-kali lisan kita dipergunakan dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Karena pertama yang akan dinilai terhadap sesama umat manusia itu dari lisan kita. Maka Nabi senantiasa selalu memberikan contoh dengan lisan yang baik, dengan maidatul hasanah, dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang karim, yang mulia. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lisan yang baik adalah yang pertama yang senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan untuk senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan yang baik adalah lisan yang senantiasa kita ucapkan dengan kata-kata yang baik, yang mulia, dengan cara tutur bahasa yang sopan, karena akan menjadikan sebuah duplikasi yang baik untuk orang lain, terutama untuk keluarga kita, terutama untuk istri kita, terutama untuk anak kita, terutama untuk suami kita. Kalau seandainya kita menjadi figur yang baik untuk orang lain, maka jadikan segalanya baik untuk orang lain. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kebaikan yang kita lakukan agar menjadi manfaat bagi yang lain adalah dengan perbuatan. Ini yang harus kita perhatikan, hati-hati. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan ini akan dinilai orang lain. Perbuatan yang kita lakukan ini
akan senantiasa dijadikan contoh untuk orang lain. Kalau perbuatan kita baik, maka mereka akan mencontoh kita dengan baik. Kalau perbuatan kita buruk, maka mereka pun akan memandang jelek, bahkan bisa menjadi memandang hina kepada diri kita. Makanya hati-hati para sahabat Lentera Islam dimanapun berada. Jikalau kita senantiasa melakukan amal kebaikan, membantu orang lain, menolong orang lain, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita, niscaya mereka akan senang memandang kita. Mereka akan senang mengikuti apa yang kita lakukan. Karena mereka berharap kita menjadi orang yang baik dan menjadi contoh bagi mereka yang senang dengan kita. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang kita lakukan dengan cara menolong orang lain itu pun suatu hal yang terbaik. Karena apa? Diri kita menjadi hamba yang bermanfaat. Suatu ketika seorang ulama yang sangat besar bernama Hasan Al-Basri telah memerintahkan kepada muridnya untuk mendatangi orang yang bernama Sabit dengan tujuan adalah untuk menolong orang lain. Lalu sang murid pun berangkat ke masjid yang dimana Sabit tersebut sedang mengadakan i'tikaf di dalamnya. Setelah sampai di masjid, lalu sang murid pun menyampaikan pesan gurunya, yaitu Hasan Al-Basri. Wahai Sabit, sesungguhnya aku diperintahkan oleh guruku, yaitu untuk mengajak engkau agar dapat menolong orang lain. Lalu apa jawaban Sabit? Maaf, saya tidak bisa mengikuti apa yang engkau katakan karena saya sedang i'tikaf di dalam masjid. Lalu sang murid pun kembali lagi kepada gurunya, yaitu Hasan Al-Basri, dan menyampaikan, wahai guruku, bahwa sesungguhnya Sabit tidak mau mengikuti apa yang engkau sarankan. Lalu sang guru pun menyampaikan kepada muridnya, sampaikan kepada Sabit bahwa mereka yang menolong orang lain itu sama saja pahalanya seperti mereka yang melaksanakan ibadah haji yang kedua kali. Subhanallah, para sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu murid tersebut pun berangkat kembali ke tempat Sabit di mana Sabit sedang beriktikaf. Dan sesampainya di sana, maka disampaikanlah kepada Sabit, wahai Sabit, sesungguhnya kata guru kita, siapa mereka yang keluar dengan tujuan menolong orang lain, maka pahalanya seperti ia melaksanakan ibadah haji yang kedua kalinya. Maka setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Sabit pun bergegas mempersiapkan diri untuk berangkat bersama murid tersebut untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh gurunya, yaitu Hasan Al-Basri. Para sahabat Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya memanfaatkan diri untuk orang lain. Tentunya kalau memanfaatkan diri untuk diri adalah kebaikan untuk diri dunia maupun akhirat. Tapi memanfaatkan diri untuk orang lain, diantaranya bagaimana diri kita ini kita lakukan sebaik-baiknya untuk orang lain. Di antara seperti tadi yang dicontohkan dalam sebuah kisah, seorang guru yang memerintahkan kepada muridnya untuk menolong orang lain. Bahkan pahalanya pun seperti melaksanakan ibadah haji yang kedua kali. Masya Allah. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ya, jangan merasa berat, jangan merasa malas. Senantiasa tingkatkan kebaikan diri kita untuk orang lain, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu tidak semata bahwa itu adalah milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk senantiasa untuk melakukan kebaikan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita membutuhkan pertolongan kita, jangan sungkan, jangan segan, kita bantu, kita tolong. Karena Allah pun akan senantiasa selalu menolong bagi hamba-hambanya yang suka menolong terhadap sesama. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rizki banyak maupun sedikit itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada bagian bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita.
Andaikan kita mampu, yuk kita tolong mereka. Karena apa? Dengan pertolongan kita, maka kita memberikan sebuah kebahagiaan untuk orang lain. Jangan khawatir harta yang kita keluarkan akan semakin berkurang. Jangan khawatir harta yang kita keluarkan semakin sedikit. Allah janji, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira." Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah, harta yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat-lipat ganda. Sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan rizki, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Baik, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Baik para sahabat Lentera Islam dimanapun berada, kembali kita menjelaskan tentang bagaimana agar diri kita bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas artinya dengan cara kita menolong orang lain, membantu orang lain. Jikalau kita mampu dengan materi yang kita miliki, harta yang kita miliki, maka bantulah dengan harta yang ada pada diri kita. Karena dalam arti memang harta bukan segalanya, tapi segalanya dengan harta. Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Ada yang menyampaikan bahwa uang tidak akan dibawa mati. Tapi sebenarnya kalau kita memanfaatkan uang tersebut dengan baik, maka uang tersebut akan dibawa mati. Artinya bukan berarti ketika kita memiliki harta, kita memiliki uang, lalu kita mati, kita bawa kubur harta kita, bukan. Artinya kalau ingin menjadikan harta kita harta yang bermanfaat sehingga bisa terbawa mati, mati pun harta kita masih tetap untuk bermanfaat, maka digunakan untuk cara membantu orang lain, menolong orang lain. Banyak fakir miskin yang kita tolong, anak yatim yang perlu kita bantu, mereka-mereka yang butuh pertolongan kita, atau mungkin kita sumbangkan harta kita untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, yayasan yang berbidang tentang akhirat, tentang keagamaan. Itu pun sama, menitipkan harta kita di tempat yang baik, di tempat yang mulia. Insya Allah ketika kita menanamkan kebaikan di alam dunia, maka akan kita petik nanti di akhirat kelak. Para sahabat yang mulia, andaikan kita tidak mampu dengan harta kita, kita bisa dengan lisan kita. Allah ciptakan mulut kita dapat berbicara, lisan kita dapat kita gunakan untuk menasihati orang-orang yang membutuhkan nasihat dalam kerohanian. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mereka dalam hidup banyak dalam keputusasaan? Karena mereka kurang adanya masukan kerohanian di dalam jiwanya. Makanya kalau seandainya kita mampu untuk memberikan saran yang baik kepada mereka yang dalam keadaan kekurangan iman, kekurangan kemiskinan dalam ilmu kerohanian, gunakan lisan kita untuk menasihati mereka, untuk memberikan agar bagaimana memotivasi jiwa mereka agar lebih baik, untuk memotivasi mereka yang dalam keadaan keputusasaan dalam hidup agar menjadi lagi semangat dalam hidup, untuk memberikan motivasi mereka yang dalam hidupnya saat itu ingin menjadikan dirinya tidak menjadi orang yang berarti, motivasi sehingga ia menjadi orang yang berarti. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu manfaat yang selanjutnya adalah dengan tenaga kita. Kita sebagai manusia yang Allah berikan tenaga, kita gunakan tenaga kita yaitu untuk membantu orang lain.
agar tenaga kita pun menjadi manfaat untuk orang lain. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antaranya ada sahabat kita yang dalam keadaan jiwanya rapuh, tidak dapat melakukan dalam kegiatan baik ibadah mahdhah ataupun ibadah yang berbuat baik terhadap sesama manusia. Selama mampu, tenaga kita kuat, bantu mereka. Insya Allah akan menjadikan kebaikan untuk diri kita. Para sahabat lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah andaikan segala bentuk anugerah kenikmatan tubuh yang sempurna yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan kebaikan, khususnya untuk diri pribadi, insya Allah akan manfaat untuk diri, dan umumnya untuk orang lain, maka insya Allah akan menjadikan kemanfaatan, kebahagiaan untuk orang lain. Karena jiwa kita gadaikan untuk kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disampaikan dalam Al-Qur'an jelas sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia, seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang tidak bermanfaat untuk manusia. Manusia yang baik adalah tentunya yang mengajak kebaikan terhadap sesama manusia, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan kebaikan manusia di hadapan Allah itu bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena keturunan, bukan karena harta, bukan karena tampan, bukan karena cantik, tapi kehebatan manusia itu adalah dipandang oleh Allah dari takwanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, maka kita menjadi orang-orang muslim yang selamat. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah pandang kita itu bukan karena kehebatan kita, tampan kita, kecantikan kita, bukan, tapi karena takwa kita. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu yuk jadikan kita ini adalah orang yang bermanfaat, mengajak orang kepada kebaikan. Dan jangan sebaliknya, jangan kita rugikan diri kita karena perbuatan kita sehingga kita mengajak orang lain terhadap perbuatan yang tidak baik, mengajak orang lain untuk bermaksiat, mengajak orang lain untuk melakukan kemungkaran. Itu pun suatu hal yang sangat merugikan baik diri kita maupun orang lain. Karena apa? Orang yang buruk adalah orang yang mengajak keburukan terhadap orang lain, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan kita untuk pertemuan kali ini, sesungguhnya di antara salah satu juga orang yang baik adalah orang yang bermanfaat adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat adalah yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ma'ruf mengajak kebaikan, munkar menghindari dari hal yang buruk, dan senantiasa mengajak untuk beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan tergolong menjadi hamba-hamba yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita menjadikan diri kita pribadi menjadi insan yang terbaik dan baik untuk orang lain. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.